Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, percayalah kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita semua. Bapak Ibu, mari sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah dimanapun kita berada, Tuhan ada dekat dengan kita. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai detik hari ini, itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang urapi setiap kami, Roh Kudus yang ambil alih ibadah ini, dari awal sampai akhir semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Mujizat Tuhan selalu terjadi bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya.
Kami pegang janji-janji-Mu. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu mencintai hadirat-Mu Yesus Tuhan. Makasih ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari Tuhan penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Yesus. Urapi setiap kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami hari ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah Shalom Alhim. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama masuk dalam ibadah bersama-sama. Jangan kita tinggalkan ibadah seperti biasa orang lain. Mari kita saling menasihati supaya kita rajin ikut ibadah menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 25.
Hari ini ibadah kita temanya adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu bukan rajin ke gereja, rajin berdoa dan sebagainya. Bukan. Ibadah yang sejati kembali kepada tubuh kita ini. Jadi tubuh kita ini bait Allah, rumah Roh Kudus. Maka ibadah kita ini harus kembali kepada tubuh kita yang suci, kudus, saleh, tidak bercacat, tidak bercelah. Seperti dikatakan di dalam surat Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati adalah kalau kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu namanya ibadah yang sejati. Percuma kita ke gereja dan sebagainya kalau tubuh kita masih najis. Ya, harus benar-benar kita menyerah total kepada Tuhan. Yang pertama, ibadah yang sejati, persembahan yang hidup. Kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Jangan dipersembahkan sesudah mati, selama hidup. Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Ya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Adapun hidup yang aku miliki sekarang, hidup bagi Kristus yang telah berkorban bagiku. Galatia 2 ayat yang ke-20. Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Kristus sudah berkorban bagi saya. Kristus di dalam saya. Maka sekarang bukan milik saya lagi, ini milik Kristus. Kenapa? Kristus berkorban untuk saya. Itulah namanya mempersembahkan hidup kita. Bukan milik kita lagi, miliknya Tuhan. Banyak orang terlalu mengasihi dirinya, ya, merawat dirinya. Tahu-tahu dirinya itu adalah miliknya Tuhan, tubuhnya Tuhan, rumah Roh Kudus, milik Tuhan Yesus Kristus. Itu mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, persembahan yang hidup. Yang kedua, persembahan yang kudus. Nah ini, jadi selain kita hidup harus kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita masuk surga. Seperti katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 8. Tuhan Yesus katakan dalam khotbahnya di bukit. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci atau kudus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Enggak mungkin kita masuk surga ketemu dengan Allah kalau kita tidak kudus, tidak suci di hadapan Tuhan. Kata Tuhan Yesus di dalam Imamat 19 ayat 2 tentang kekudusan. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Allahmu kudus. Tuhan bilang kepada orang Israel, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Karena Tuhan kita kudus, kita harus kudus. Tuhan tidak mau kalau kita nggak kudus. Dalam 1 Petrus 1 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuh berkali-kali Tuhan bilang, kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan itu kudus, maka kita harus kudus. Itu ibadah yang benar. Tubuh kita ini harus hidup dan kudus, tidak bercacat, tidak bercelah. Ibadah yang paling benar itu. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengarkan baik-baik. Tentang perzinahan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia,
Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kalau kita bersatu dengan pelacur, berarti kita ini satu daging dengan pelacur, satu tubuh dengan pelacur. Itu dia. Nggak akan masuk surga itu, masuk neraka dua-duanya. Ayat yang berikut, ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Siapa yang mengikat diri kepada Tuhan, kita satu roh dengan Tuhan. Kalau kita mengikat diri dengan pelacur, kita satu tubuh dengan pelacur. Tuh. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa diri sendiri. Semua dosa yang dilakukan manusia itu terjadi di luar. Tapi dosa percabulan itu dosa dari dalam. Dosa dari dalam. Itu Tuhan paling benci itu, dosa dari dalam. Dari dalam diri kita sendiri, dari tubuh kita, atau tubuh kita itu rumah Roh Kudus bait Allah. Kalau kita cabul berarti kita itu berdosa dari dalam. Orang mencuri, membunuh dan sebagainya itu dari luar. Tapi kalau percabulan itu berarti dosa dari dalam. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Jadi tubuh kita bukan milik kita sendiri, milik Allah. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini sudah dibeli, tubuh kita sudah dibeli. Tubuh jiwa roh kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal, darah Yesus Kristus, pengorbanan Yesus. Makanya Paulus bilang, hidupku bukan lagi aku lagi, tapi Kristus. Karena Kristus yang ada engkau aku, maka aku ini milik Kristus. Itulah mengenai kekudusan. Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau dunia itu hancur, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Harus hidup suci, saleh. Dan dalam 1 Tesalonika 5:23, Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5:23, supaya kita mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu dia. Dikatakannya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, supaya kita pelihara roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat, tidak bercelah pada saat Tuhan datang mengangkat kita. Kalau cacat berarti tidak mungkin diangkat. Perhatikan, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Sudah sangat dekat sekali. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin seorang melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita masuk surga. Itu mengenai kekudusan. Yang ketiga adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Tadi katakan persembahan hidup, yang kedua persembahan yang kudus, yang ketiga persembahan yang berkenan kepada Allah. Paulus katakan di dalam Galatia 1 ayat 10. Ini yang ketiga ya. Paulus katakan dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus bilang, apakah aku masih mencari perkenanan manusia? Perkenanan manusia. Kalau aku masih mencari perkenanan manusia, berarti aku bukan hamba Allah. Kita harus mencari perkenanan Tuhan. Tuhan yang berkenan, bukan manusia. Itu kita cari perkenanan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan hidupnya itu tidak mencari perkenanan kepada Tuhan. Bahkan dalam Lukas 10 ayat 21. Yesus katakan, Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau menyatakan kepada orang kecil.
Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi Tuhan menyatakan kuasa kebesarannya kepada orang bodoh, ya, orang kecil, bukan kepada orang pandai. Kalau orang pandai nggak percaya Tuhan dia, ya, mengandalkan kekuatan kepintaran dia. Maka kita ini harus mengandalkan Tuhan 100%. Kita berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5, Paulus katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat manusia meyakinkan, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah, bukan hikmat manusia. Jadi semua hamba Tuhan yang melayani harus mengandalkan pada kekuatan Allah, hikmat Allah. Harus hidup dalam kekudusan, kesucian, kesalehan roh jiwa tubuhnya. Ya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 10, Paulus katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita ini harus terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus supaya kita segambar dengan Yesus Kristus. Harus terus dibaharui Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mematikan semua kedagingan kita. Sifat dunia kita dimatikan Roh Kudus. Terus dibaharui supaya kita segambar dengan halik Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, Paulus katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tuhan mempermalukan orang kuat, orang yang berhikmat. Tuhan memilih orang bodoh supaya orang bodoh itu menjadi memuliakan nama Yesus. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu maksudnya, jangan kita memegahkan diri bahwa kita ini pintar, kita hebat, nggak butuh Tuhan. Tuhan pilih orang yang bodoh supaya memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita benar-benar harus hidup dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan sampai Tuhan datang. Di dalam bilangan 27 ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Jadi Yosua dan Kaleb adalah dua hamba Tuhan yang berkenan pada Tuhan. Maka hanya dua hamba Tuhan ini yang masuk ke tanah Kanaan. Yang lain mati semua di padang gurun. Bayangkan, 600.000 laki-laki orang Israel, 600.000 laki-laki orang Israel keluar dari Mesir, ya, yang di atas 20 tahun ke atas. 600.000 keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ternyata hanya dua orang, Yosua dan Kaleb, yang berkenan kepada Tuhan, yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Semua yang lain itu gagal semua. Karena apa? Tidak berkenan. Mereka takut, mereka kalah. Maka Yosua lah yang menggantikan Musa. Karena Yosua berkenan kepada Tuhan, berani. Ayat Bilangan 14 ayat 24. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan bilang kepada Kaleb, karena Kaleb itu orang yang berkenan pada Tuhan, maka dialah dan keturunannya akan memasuki tanah Kanaan. Bukan hanya Kaleb sendiri, keturunannya Kaleb akan memasuki tanah Kanaan. Jadi kita harus berkenan pada Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Kalau tidak berkenan nggak akan masuk surga kita, nggak mungkin diangkat. Ya. Makanya kita ini harus benar-benar di hadapan Tuhan bagi kemuliaan nama Kristus. Ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 12 orang. Lalu mereka sesudah 40 hari mengintai, mereka kembali kepada Musa. Mereka laporkan begini, wah, tanah Kanaan itu tanah yang berlimpah susu dan madu, sangat subur sekali. Cuma sayang, ya,
Orang penduduknya katakan orang tinggi besar, Bani Enak, raksasa-raksasa. Kita ini hanya seperti belalang-belalang. Nggak mungkin kita mengalahkan mereka. Mereka takut semuanya. Mereka takut semuanya. Ya. Hanya Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba Yosua dan Kaleb masuk ke dalam himpunan orang Israel itu. Mengatakan, jangan takut. Memang penduduk Kanaan itu orang tinggi besar. Ya. Bani Enak, raksasa-raksasa. Tapi kita sudah kalahkan mereka karena Tuhan menyertai kita. Sedangkan mereka sudah dikalahkan. Yosua dan Kaleb rohnya kuat. Ya, rohnya kuat. Maka dia menang. Yang 12, yang 10 pengintai itu semua takut. Mau berontak kepada Tuhan. Mereka mau berontak kepada Musa. Supaya Musa kembali lagi ke Mesir. Lalu Tuhan marah sekali. Nah Tuhan katakan, yang 10 orang ini semua gagal. Tahu-tahu 12 pengintai ini adalah 12 suku Israel. Orang yang paling hebat dari 12 suku Israel. 12 pengintai sudah dipilih oleh Musa. Tapi ternyata 10 gagal. Kenapa? Takut. Takut, rohnya lemah. Ya. Maka dikatakan dalam Amsal 24 ayat 10. Jikalau engkau tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tuh. Kalau kita tawar hati menghadapi masalah, kecillah kekuatan kita. Tuh. Kita harus kuat. Nyali kita harus kuat. Roh kita harus kuat seperti Yosua dan Kaleb. Menghadapi tantangan. 10 orang melawan dia. Tapi Yosua dan Kaleb masuk. Jangan takut. Kita pasti menang. Karena Allah kita menyertai kita. Kita pasti menang. Kita kalahkan mereka. Nah, itu dia. Tuhan mau memilih orang-orang yang berani, yang mendapatkan Tuhan 100%. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis, itu juga rohnya kuat. Yohanes Pembaptis rohnya kuat. Maka dikatakan Yohanes Pembaptis adalah roh dan kuasa Elia, sama dengan Elia itu. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, itu Yohanes Pembaptis. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dia tinggal di padang gurun, makanannya apa? Makanannya belalang dan madu hutan. Dia ditempa di situ, rohnya kuat benar. Maka sesudah itu dia keluar untuk jadi hamba Tuhan, jadi Yohanes Pembaptis. Dialah yang mendahului Tuhan Yesus datang. Ya. Seperti dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Tentang Maria dan Marta. Siapa yang rohnya kuat di sini? Ayat 39 sampai 42. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Ayat 41. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu Maria. Maria itu rohnya kuat. Kenapa? Karena itu merenungkan firman Tuhan. Dia mengutamakan renungkan firman Tuhan daripada ngurusi makanan minuman. Dia nomor satukan firman Tuhan daripada makanan jasmani. Itu dia Maria. Maka Maria itu rohnya kuat. Walaupun dipermalukan oleh adiknya, dipermalukan adiknya Marta. Tapi Yesus membela Maria. Ya, Marta, Marta, engkau sibuk dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sibuk dengan perkara-perkara makan, minum dan sebagainya. Tapi engkau tidak merenungkan firman Tuhan. Lihat, Maria itu merenungkan firman Tuhan. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yaitu merenungkan firman Tuhan. Tidak bisa diambil dari Maria itu. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa diambil dari kita. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian supaya kita ini benar-benar hidup dalam ibadah yang sejati. Mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Tidak bercatat pada saat kedatangan Yesus. Jadi ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan roh, tubuh, roh, jiwa kita. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan hidup
yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Saya kembalikan pada jemaat Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan dalam persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana caranya kita hidup kudus, bagaimana kita berkenan kepada Allah. Seperti Yosua dan Kaleb, seperti Maria. Roh kita harus kuat. Tubuh kita itu bait Allah, rumah Roh Kudus. Bukan milik kita. Kita ini miliknya Tuhan 100%. Semua Tuhan yang bentuk kita. Kita ini tanah liat. Tuhan yang membentuk kita di dalam tangannya. Tidak usah dengan kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Ya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Adapun hidup yang aku miliki, hidup bagi Kristus yang telah berkorban bagiku. Dia membentuk kita. Dia adalah penjunan kita. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan. Jadikan aku turut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Kita tunggu diam kaki Yesus seperti Maria. Duduk di kaki Yesus mendengar firman, merenungkan firman siang malam. Tuhan memberkati kita jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Hosana, Hosana. Bapa, kami bersyukur untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Bagaimana kami beribadah yang sejati. Yaitu kalau kami mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kami yang sejati. Kami mohon Tuhan, tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Ingatkan kami firman-Mu ini. Roh Kudus tolong kami supaya kami benar-benar hidup suci, kudus, saleh di hadapan-Mu, berkenan kepada-Mu sampai Engkau datang mengangkat kami. Supaya roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna, tidak bercacat, tidak bercela pada saat Tuhan datang mengangkat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Saya mau bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 59 mengenai perjamuan kudus. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk semua roti dan anggur ini yang Kau sediakan bagi kami untuk alat perjamuan kudus.
Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkati semua roti dan anggur ini. Sucikan, kuduskan, urapi semua roti dan anggur ini menjadi maha kudus, sehingga berguna betul bersama kami. Sehingga roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus, akan menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Roh Kudus urapi Tuhan roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama malam katakan tanah nama rapa malam umpari ko santa nama. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Inilah cabikan-cabikan daging Tuhan Yesus yang telah dicabik-cabik karena dosa, karena kejahatan kita, maka dia dihancurkan, diremukkan. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, supaya tubuh kita yang lemah dan sakit-sakitan menjadi sembuh. Dan pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak gembala. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkatlah daging Tuhan Yesus di tangan kananmu, angkat. Mari kita makan daging Tuhan Yesus bersama-sama dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Darah Yesus adalah nyawa Yesus. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat dan kaki tangannya. Kuasa darah Yesus akan menyucikan, menguduskan kita dari semua dosa kejahatan kita. Dibasuh oleh darah Yesus, liputi oleh salju. Kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus akan membawa kita masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Kuasa darah Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Ya, darah kita adalah nyawa kita. Darah Yesus adalah nyawa Yesus. Darah Yesus, nyawa Yesus akan menjadi satu dengan darah kita, nyawa kita. Adalah covenant, sehidup semati dengan Yesus. Mari kita minum darah Yesus dan katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan ke atas. Angkat kedua tangan kita. Kita mau minta urapan Roh Kudus yang terbesar dari Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mematikan semua kedagingan kita, supaya kita hidup roh berkenan kepada Tuhan. Kita diurapi Roh Kudus, dipulihkan Roh Kudus, dan kita berkenan kepada Tuhan. Oh Yesus Kristus, Engkau melihat Tuhan, kami semua angkat tangan kepadamu. Suruh kami makan dan minum Tuhan dari Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, bagikan tiupan angin yang sangat kencang, bahkan lidah dan api Roh Kudus hingga atas kami, membaptis, memenuhi, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hendak pembalap katakan urapan malabakan tuntari menama iloyan tam menemina pembalap katuna irupa malaba katakan nama era nama pembalap itu impari semua iloi dan pernah ini mana pemanah kuntara menama. Haleluya, hosana 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 hosana. Roh Kudus, Engkau memulihkan kami semua. Roh Kudus, Engkau sembuhkan yang sakit. Roh Kudus, Engkau bebaskan yang terbelenggu. Roh Kudus, Engkau ubah kami jadi manusia lain. Roh Kudus, tolong kami jadi manusia yang berkenan kepadamu. Allah pemanah-manah, irapa mana-mana, hosana hosana hosana. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tetap angkat tangan kita jemaat Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, supaya tidak menambahinya. Angkat tanganmu ke atas.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menjadikan kita manusia lain, berhasil memberikan kepada kita karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, amin. Shalom alaikum. Tuhan berkati jemaat Tuhan.